Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Vicky, aku dari IPA. Hari ini kita mau ngobrolin soal Zain atau kayak ekosistem Zain di Jogja kira-kira. Dan ini ada salah satu seseorang yang sempat ikut terjun langsung ke dalam Zain itu sendiri di salah satu kolektifnya. Mungkin kita boleh kenalan dulu kali ya. Mungkin boleh kenalan. Halo, saya Ignas. Saya mahasiswa di ISI Yogyakarta. Sebenarnya saya cuman kayaknya kuliah aja sih, terus bikin karya, terus bikin di sini cuman jarang-jarang. Kalau pengen, kebetulan sekarang lagi bikin zin tentang fotozin tentang 2018-2019. Jadi saya sempat fotoin di ngefotoin Good School, kegiatan di Good School saya di Jakarta. Jadi ya rencananya kalau ada duit jadi mau di print, mau dilanjutin lagi. Nah sih digital bisa, cuman kayak kurang oke aja kalau digital. Lebih kerasa. Iya, physical. Enak. Terus apa lagi ya? Ya itu aja sih kalau misalnya kesibukan saya kira-kira. Oke. Mungkin boleh ini kali ya, boleh aku pengen tahu sih sebenarnya kan Mas juga terjun langsung ke Zain. Sebenarnya menurut Mas itu sendiri Zain itu apa sih? Kayak Zain atau kayak si Zainnya itu sendiri emang harus seperti apa di di ekosistem Zainnya? Mungkin kalau menurutku Zain itu apapun yang dibikin atau diterbitkan secara mandiri, jadi nggak ada pakem atau aturan yang ikat, ya bebas aja sih, maksudnya bentuknya bisa sebebas si kreatornya. Misalnya kreatornya nyaman pakai karton ya bisa aja, terus ukurannya cuman berapa, katakanlah 2,5 cm gitu ya bisa aja. Zin itu tentang apa ya, dia sejauh mana dia naruh kesukaannya di situ. Jadi Zin isinya juga bisa bebas apapun, nggak melulu politik atau seni, juga bisa cuman curhatan daily activity gitu juga bisa ya. Terus drawing juga bisa, simpel aja sih, nggak ada pakem lah ya. Jadi kalau misalnya sekarang dulu tuh sempat ada pertanyaan cara bikin Zin gimana sih, bikin aja gitu. Mulai aja dulu. Dari kalau yang paling gampang sih begini, ampat dilipat, jadi di fold gitu, di tengahnya di sobek, terus dilipat nyantok udah jadi bisa itu bisa dibikin Zin lah. Terus awalnya sih aku taunya itu nyebarnya ke misalnya ke komunitas yang sama. Misalnya kalau aku seneng musik ya banyak kan Zin musik kan, ya udah kesini ke anak musik gitu, atau senengnya politik ya nyebarnya ke situ juga. Jadi ya gimana segmennya? Ada segmen sendiri, cuman ya makin kesini kayak dulu waktu 2009 tahu Zin fotokopian, sekarang beragam, bisa riso atau digital print, atau mungkin satu persatu, misal drawing doang gitu. Zin cuma satu biji gitu bisa. Jadi kayak artis aja akhirnya kayak karya seni jatuhnya, jadi karya seni, jadi kayak macam-macam sih bentuk Zin, beragam. Ini IFA juga kan kalau nggak salah banyak koleksinya juga. Oke. Kalau boleh tahu nih, kan udah lumayan cukup terjun langsung ke Zain itu sendiri kan. Kira-kira Masnya tuh bergabung sama salah satu kayak kolektif Zain kah, atau apa, mungkin bisa dijelasin, atau mungkin apa namanya dan latar belakangnya seperti apa? Jadi saya sempat tergabung di kolektif namanya Edition Party. Itu saya joinnya tuh di official join itu di 2020 ya, waktu pandemi lah, 2020 sampai 2022
2002. Cuman saya tahu Nissin Party itu dari 2016. Itu gara-garanya kawan saya dari Surabaya namanya, saya aslinya dari Surabaya, terus 2019 pindah ke Jogja. Jadi waktu 2016 itu kawan saya namanya Abraham itu ngajakin saya untuk join ke acaranya Nissin Party di Jogja. Dia bilang, ini ada Jogja bikin Zin Fest, acara Zin nih, mau ikutan nggak? Nah, Abraham tahu saya lagi bikin Zin, terus diajak. Awalnya bertiga, saya, Abraham, sama Yudis. Nah, tapi Yudis ini ada halangan, jadi cuma berdua doang yang ke Jogja. Nah, di Jogja saya ketemu Doni yang inisiator acara tersebut, terus ketemu yang lain kayak Kano, terus Kevin, Cipon dan sebagainya. Ya di situ kayak saya sukain di situ kayak nggak ada pressure tuh, ya udah nongkrong aja, terus ngebagi izin yang dibuat gitu, taruh di meja. Terus emang saya sengaja buat, saya bikin berapa kopi ya, 14 kalau nggak salah, nggak sampai 7 saya bagiin aja buat mereka. Terus nah dari situ saya kenal mereka, terus berlanjut sampai akhirnya saya tahu ketika Doni bikin proyekan, tapi kalau nggak salah sih nggak pakai namanya di Zin, dia bikin proyekan di Lir sama Rahma. Dengan nama lain berarti? Iya kalau nggak salah, saya lupa nama lain. Pokoknya si Doni diajakin sama Dito yang punya Lir itu buat bikin acara Zin, tapi nggak kayak biasanya, nggak ngelapak. Nah itu terus ya udah akhirnya Doni dan Rahma inisiatif untuk metain skena Zin di Jogja kayak gimana. Terus ya sempat nyebar kuesioner sih online, terus ya akhirnya showcase-nya tuh timeline dari tahun 2000 sampai 2005 misalnya ini yang muncul, terus seiring waktu akhirnya dominasinya visual gitu. Terus 2017 2018 saya diajakin Doni untuk ke Osaka buat ikutan Osaka Zin de Osaka. Nah, waktu itu ya saya ikutan ke sana Oktober akhir kalau salah. Itu saya ke Osaka sama mereka, saya sama Doni sama Dita. Ya bertiga ke Osaka, terus balik ke Indo. Doni balik ke Jogja, saya stay di Jakarta. Di situ di Good School sampai 2019. Nah, di situ saya di Good School tadi saya bilang lagi bikin foto Zin yang sekarang tuh sampai kamera analog buat ngefotoin Good School aja. Terus itu inspirasinya dari fotografer Jepang namanya Rakutaro. Nah, soalnya dia itu nggak ngefotoin ini lingkungan dia belajar. Nah, terus udah kelar di Good School saya ke Jogja 2019 Agustus. Nah, itu saya belum join, saya main di Zin. Nah, 2020 diajakin sama Doni. Mereka lagi bikin penelitian tentang Zin dan beberapa aspek, kayak misalnya waktu itu belum pikir mau ngapain aja, rasanya terus buat Zin dan praktik artistik. Nah, karena emang saya sukanya di bagian itu seni rupa dan ya seni rupa kontemporer lah. Jadi sejauh mana sih seniman ngulik Zin gitu, kayak misalnya Eko Nugroho dulu bikin daging tumbuh, apakah di situ disebut praktik artistik atau tidak, kayak gitu terus Zin yang di ruang pamer kayak gimana. Nah, saya neliti di situ. Nah, keterlibatan saya di Nissin Party itu dari riset itu sampai akhirnya 2022, di mana kami memutuskan untuk berhenti aktivitasnya. Terus akhirnya akun Instagram dan arsip masih dipegang sama Doni. Karena emang dia yang ngumpul dari awal kan. Terus cuman individunya udah beraktivitas sendiri kayak misalnya saya kuliah, terus Doni lagi di Dieng, terus Rahma sekarang di Jakarta gitu. Udah dengan kehidupannya masing-masing lah ya. Fandi lagi gawe gitu aja sih. Terus ya kita masih kontak-kontakan satu sama lain. Kadang WhatsApp Doni buat Don bagi CV dong buat
kan kita irisan CV-nya ada yang sama gitu, jadi saya masih kontak-kontakan aja, cuman untuk masalah kolektif kayak udah nggak tahu ntar revive atau nggak tahu. Terus nah di situ di sini tuh apa ya, mungkin lebih ke kayak kelompok belajar aja sih, ya yang neliti tentang terbitan mandiri gimana. Rahma itu ya, teman kami namanya Rahma itu Pak beberapa kali ngasih buku kayak, oh ini isinya itu tentang apa ya, aku lupa pokoknya nggak salah terbitannya MIT, jadi bukunya itu tentang ya pokoknya orang-orang akademisi itu tentang zina. Si Rahma itu apa ya, dia ngasih itu ke kita, terus akhirnya kita nggak sering sih, ya beberapa kali bikin FGD soal zin itu gimana bla bla bla. Terus waktu flashback dikit ke 2020, kita diajakin pameran di Biennale Asana Bina Seni di Asana Bina Seni Biennale Jogja. Itu kita nampilin ini arsip di zin ngapain aja, jadi ada mesin fotokopi, ada perpustakaan, terus kita bikin FGD sesuai dengan topik yang sedang kita teliti, kayak misalnya aku artistik, percikan artistik, terus Doni itu sejarah zin, terus Rahma itu zin dan queer, terus si Fandi itu tentang zin dan pengarsipan. Ya kita bahas itulah selama pameran tersebut gitu, dengan khalayak yang pengen tahu atau tertarik tentang zin. Ya sudah kalian jadi apa ya, kayak aku tadi bilang di awal, zin ya suka-suka yang bikin itu. Ya itu juga bisa jadi ruang aman buat cerita, terus disebarin ke yang sesama yang apa, kayak dirasa sefrekuensi lah, kayak gitu. Ya aku mengamin itu jadi ya apa harusnya sih, nggak tahu ya sekarang apakah sih masih relevan atau tidak. Mungkin tetap masih relevan, teman bentuknya beda gitu, misalnya lebih ke digital atau gimana, atau apakah Instagram dengan Zoom atau ngerti juga gitu, potongan-potongan fragmen klip-klip daily gitu misalnya. Menarik sih. Jadi form apa, ide awalnya curhat terus beda platform lah gitu aja, kayak gitu. Jadi kalau tadi tanya tentang kolektif, ya saya tergabung dengan Zin, lebih ke penelitian tentang Zin waktu itu di Jawa sih, skupnya Jawa, tentang aktivitas mereka aja. Kalau saya lebih ke seniman bikin zin, ngapain, seniman pameran tapi mediumnya zin, ngapain kayak gitu. Oke. Kalau misalnya berarti sekarang udah nggak aktif di kolektif tersebut? Enggak, udah enggak. Kalau boleh tahu, selain berkegiatan di kolektif itu, sekarang ini kan kolektifnya udah apa ya, udah nggak terlalu aktif lagi. Kira-kira akhir-akhir ini tuh kegiatannya apa sih yang mungkin masih berkaitan dengan Zain atau kesenian atau praktik seni yang lainnya? Kalau saya nulis sih, jadi saya lebih senang kritik. Kayak gara-gara ini apa bahasa Jawanya nyelatu tuh uang loh, terus ngatain orang. Nah terus tapi kayak kalau cuman ngatain orang tapi nggak ada substansinya, atau cuman biasanya karya lu jelek, kayak nggak enak dijelasin kenapa ya begini. Nah kan enak tuh, kenapa Anda karyanya jelek, kayak kenapa saya bilang karya Anda jelek, kayak misalnya gini. Saya buka situ, terus ya semuanya based on ini sih, observing ya, nggak tahu ya, dari kecil suka ngamatin benda atau ngamatin sekitar, jadi terus akhirnya kontemplasi bla bla bla, terus akhirnya didorong ya mau nggak mau nih, kalau cuma nyangkut di otak ya enak dong, ya udah dikeluarin, tulis aja, meskipun agak lama terbitnya, gara-gara setelah ditulis terus dibaca lagi kayaknya nggak enak gini lagi. Nah itu satu, nah itu juga outputnya kan bisa jadi zin kan, kumpulan tulisan apapun lah. Terus ya itu sih terus ya sekarang sih paling balik ke era-era saya di 2010, ketika saya dulu seneng drawing atau doodle, nah saya balik lagi gitu, drawing lagi. Ya sempat gak pede dengan gambar yang gambar yang gitu-gitu aja, terus akhirnya ya udahlah coba aja, ya akhirnya drawing lagi. Terus ya berencana sih paling deket ini bikin
aku lagi senang bikin mixtape, terus ya playlist kan, Iya, tapi iya. fisik ya mixtape. Ya udah gitu. Saya bisa di Spotify, cuman Spotify kalau misalnya nggak fisik nggak enak lah gitu. Buat saya Balik lagi gitu. ya. Terus apa lagi? Paling terus bikin karya, iya bikin karya. Cuman nggak fokus di situ. Jadi kalau aku sih lebih gini ya, apa yang aku bisa tak bikin gitu aja. Aku bisa, biasanya kalau bikin karya pun nggak yang prinsipnya tuh ya, kalau buatku sih nggak yang getol, karena aku tahu kelemahanku di situ. Jadi paling aku biasanya bikin karya coding gitu aja. Misalnya aku bisa JavaScript, ya udah pakai itu dulu. Terus ya ujung-ujungnya visual lah gitu. Terus ya udah habis itu selain itu juga kuliah. Nah, pemilihan jurusan kuliah ini juga untungnya sesuai dengan minat saya di masa lalu gitu. Saya dulu suka yang nontonin Jurassic Park gitu-gitu kan. Oh, ternyata sekarang ada konservasi, nggak beda jauh tuh. Maksudnya ada benda diteliti, ternyata oke. Ya sesuai minat lah. Soalnya dulu sempat kuliah di desain, ternyata tidak suka, pas. tidak pas. Oh, ternyata tapi ada yang diambil Ada tuh. yang kepake lah ya. Ada yang kepake walaupun Prakteknya. teknisnya ya. Iya, iya teknisnya. benar. Oke. Berarti kalau misalnya kenal Zain itu sendiri dari kolektif kah, apa emang sebelum ikut kolektif tuh udah kenal Zain secara mandiri? Mungkin kenal tuh gini. Nama saya Ikhlas, namamu Igi, itu masing-masing tahu gitu. Nah, cuman nggak sadar ketika aku dulu SD itu sebenarnya pernah bikin, temennya nggak tahu nih. Aku bikinnya ini Nggak tahu namanya majalah nih, Zin. ya taunya ini majalah. Jadi ya itu apa, kertas burem saya drawing lah. Saya tulisin aja. Oh, sama saya clipping nih. Aku suka Spiderman kan, aku kasih situ. Terus aku kasih lihat ke teman-temanku itu waktu SD. Terus ya mereka appreciate. Terus aku bikin lagi lebih kecil, ukurannya kalau nggak salah A5. Terus saya gambarin tai kan. Kasih ke teman-teman lagi. Kok gini sekarang? Lagi seneng gambar tai aja gitu. Ya udah, terus aku kasih tahu ke ibu. Bu, aku bikin inian, Bu. Enggak, itu tapi bukan yang tai, yang ini yang ada gambar Spiderman ya. Kamu bikin apa ini? Bikin majalah. Wah, kamu butuh izin gini. Wah, mau saya kayak waduh. Kok butuh izin ya? Waduh. Iya, Ya udah, akhirnya ya masih kecil kan, nggak ngerti mau ngapain lagi. Udah akhirnya nggak bikin sama sekali Nggak sampai melanjutkan itu. ya nggak lanjutin sampai akhirnya 2016 baru bikin lagi. Oh, berarti Itu lama banget. berarti udah kenal Zain Sudah secara praktik, tidak sadar. ya praktik itu sudah terjadi, secara saya tidak tidak sadar. dari kecil. Ya. Cuman nggak tahu itu Nggak tahu. namanya Zain. Oke. Kalau di apa ya, selama bikin Zain itu sendiri, mau di indie Zain party atau pribadi, kira-kira apa sih tantangan bikin Zain itu? Kayak kesulitannya atau kayak challenge-nya? Sebenarnya sih tantangannya itu kemalasan. Jadi ide banyak tuh kan. Dia mah dulu. Aku kan nggak kebiasaan buat kasih poin-poin apa kemana yang harus kerjaan, jadi ngalir gitu. Ngalir pun juga kadang-kadang ini dulu kayak aduh ternyata bobotnya lebih berat daripada yang lain. Jadi tantangan di kemalasannya sakit. Terus gitu aja sih. Terus kalau misalnya nih bikin Zain based on riset, nggak sih, aku riset terlalu atas bahasanya, mungkin based on googling. Nah kan bisa aja misalnya oh saya mau bikin visual tentang skateboard, ya saya taunya visualnya ini udah tinggal ngambil dari Google atau Pinterest terus dibikin, itu bisa. Sebenarnya ide bermacam-macam, terus akhirnya ya itu tadi kendalanya yang dulu yang didahuluin kayak Zinku itu namanya yang aku bawa di 2016 ke Jogja, itu namanya Plenty of It. Itu isinya tentang aku wawancara teman-temanku di Surabaya yang pelaku seni, desain gitu-gitu, terus aku wawancara bla bla bla, masukin sini kayak profiling aja sih. Terus nah itu juga terbengkalai gara-gara aku nemuin di Good School, nemuin jurnal karbon. Wah, kayaknya seru nih, jadi satu edisi satu bahasan misalnya. Terus kayak misalnya bahasannya seni video. Oke, terus aku mikir, ini seni video dari mana gini. Kebanyakan mikir aja sih, oh ini gini. Gimana dulu yang bikin ya, yang tulis ya.
akhirnya nggak kejadian. Nggak dilanjut. Ya, gitu. Jadi si Plenty of Fish itu lagi vakum gitu. Ya rencana sih mau saya terusin. Amin lah, semoga. Amin, ya amin. Saya juga kesel ya. Kok ini nggak keluar ya? Berarti sebenarnya idenya ada Cuman males ini itu. ya. Terus mana dulu yang didahuluin, nah itu juga. Sebenarnya kalau misalnya permasalahan kesulitan, teknis aku rasa enggak, atau kreativitas aku rasa enggak, karena bebas aja kamu mau ngapain. Ya itu tadi sebenarnya masalah di diri sendiri. Oke. Kalau misalnya di InDesign Parties itu kira-kira waktu selama di sana tuh ada kayak program-program menarik nggak sih yang dibuat waktu di sana, atau kayak kegiatan bentuknya? Itu yang menarik buatku awal itu, yang itu belum jadi kolektif. Jadi, adalah sebuah nama acara yang dia si Doni bikin acara Zin, terus yang awal 2016 ya. Terus di 2020 ya, waktu kita bikin FGD itu rame-rame. Awalnya kan FGD-nya internal kan, terus dibuka ke publik gitu mau ngapain. Itu sih serunya di situ. Jadi dapat asupan perspektif, sudut pandang lain dari pelaku yang lain gitu. Jadi banyak orang. Jadi kayak selama ini saya mikirnya gini, ternyata ada kemungkinan lain, bisa gitu. Gitu. Aku suka di situ kan, saya orangnya kan tidak nutup bisa mungkin ini pikiran berbenah lah. Saya nggak mau, saya yang bener enggak. Kalau misalnya di InDesign Party sendiri, apa sih desain yang biasa dibuat, jenisnya gitu? Atau kayak apakah ada jenis-jenis khusus yang dibuat? Nah akhirnya itu jadi ada namanya Zaman, itu proyek risetnya Doni sama Rahma yang di 2017 itu akhirnya di labelin ini part of InDesign gitu. Jadi kebanyakan sih zin yang dibuat adalah, atau terbitan yang keluar adalah hasil riset kami gitu. Sekarang kan buku, yang terakhir kan buku, terus ada lagi kayak setelah Zaman itu namanya Megazine. Jadi kumpulan intro pameran, kayak yaitu penulis intro pameran apapun lah. Jadi Megazine itu isinya itu. Jadi kayak entah itu teks kuratorial atau pengantar pameran, nah itu sih kayak gitu. Terus habis itu apa lagi ya, kayak selain itu di website juga InDesignParties.wordpress.com itu ada juga ya hasil diskusi kami lah, hasil FGD itu ada di situ. Terus beberapa kalau individunya sih ini ya, kayak Rahma misalnya berkontribusi di, ada kawan kami dari Hong Kong kalau nggak salah itu bikin buletin. Nah itu dia, si Rahma kontribusi di situ, nulis tentang, aku lupa bahasanya apa. Terus kita juga sempat jadi seniman di Guangzhou. Nah itu dari teman kami yang dari Hong Kong. Jadi kayak bahasannya pamerannya tuh kayak pendidikan tuh ngapain sih, atau belajar tuh ngapain. Nah kita jadi ya pokoknya akhirnya jelasin mulai dari perspektifnya masing-masing. Misalnya kayak aku yang sebenarnya belajar nggak harus di sekolah kayak gitu. Terus terus beberapa anggota yang lain aku lupa ngapain. Jadi akhirnya bentuknya terbitan gitu. Terus lagi-lagi bentuk visual ya ada hubungan dengan risetku tentang zin sebagai praktek artistik. Nah, jadi kayak nggak seniman bikin zin ngapain, kan kita kira jatuhnya kayak kolektif seni gitu. Pada saat itu dimintain buat bikin karya, udah bikin karya kayak gitu jadi aku lupa, kayak entah itu akrilik atau apa. Jadi biasanya manifestonya InDesign bla 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 bla. Terus ada terbitan kami ya itu. Terus ada batu, itu sebenarnya bukan dari karya, gara-gara buat pemberat kira ditulisin kayak prasasti ya. Ya itu menarik sih, baru pertama kali diundang buat pameran secara berkelompok gitu. Oke. Gitu. Berarti bentuk pamerannya dari Zin ya. Oke. Kalau misalnya boleh tahu, selama udah
nerbitin zin nih, Indie Zin Partich, kira-kira udah berapa banyak atau kayak terakhir tuh tahun berapa sih edisi yang diterbitkan? Edisi kita nggak nomor ya. Yang terakhir tuh buku yang tadi itu terbitannya buku. Buku ya penelitian itu tahun 2022 keluarnya. Itu diterbitkan oleh Warning Books. Terus covernya tuh yang gambar Nisa Anis Autonika. Ya lagi-lagi kita minta bantuan atau kerjasamanya sama teman-teman sendiri sih. Kayak Warning Books tuh Doni kenal sama siapa namanya Tommy gitu. Terus kami kenal sama Nisa gitu. Nisa juga jadi narasumber kami di buku tersebut. Terus apa namanya sebelumnya itu tadi kayak terbitannya si apa ya, itu dari Zaman, terus magazine bla bla bla, terus ya ini satu step, cuman kita nggak pernah nomorin ini keberapa enggak. Udah ada kalanya si Doni bikin leaflet sendiri gitu tentang risetnya dia gitu. Cuman aku nggak tahu tuh waktu itu SN Digital atau SS Doni, aku lupa. Pokoknya aku sempat temu di Good School, dia bikin itu. Kayaknya SS Doni deh. Iya, SS Doni. SS individu bukan SS Digital. Tuh, jadi ya mungkin kita jarang ngasih terbitan, cuman kebanyakan ngulek di dalam. Jadi kalau terbitan mah nggak tahu ya, cuman terakhir di tahun akhir buku 2022 itu. Jadi kayak Ayas tuh pernah bilang gini, ini kolektif keren ya, habisin buku bubar ini goblok. Ya sudah lah. Oke. Menarik ya Indie Zin Partich ini. Terus kalau boleh tahu nih, sebenarnya praktik zin itu sendiri kan sebelum ikut si kolektif ini juga udah berkecimpung sendiri kan. Yeah. Cuman pada akhirnya milih zin sebagai satu medium yang jadi salah satu yang digunakan sampai sekarang, itu tuh ada alasan lain gak sih? Ada alasan tertentu maksudnya? Kayak kan media informasi tuh atau media-media berkesenian juga banyak kan, tapi kenapa akhirnya memilih zin? Ya jalan dari aku sih sesimpel ini apa, suka aja. Terus kalau misalnya ditarik lagi nyaman dengan praktiknya aja. Jadi kayak aku tadi bilang di awal, itu bebas gitu loh, apa buat ngapain aja di zin. Misalnya aku pernah di sini boleh ngomong kotor nggak sih? Jangan deh. Aduh. Ya saya kan banyak ini ide-ide buat, misalnya dulu sempat nitip teman zin dari Bandung Zin Fest, terus dia bawa namanya, udah banyak bawa komik namanya Konak, komik nakal gitu. Biasanya gambar-gambar caur, jadi baca juga tolol gitu. Ya nyaman aja kan, sebebas itu loh. Jadi yang nyensor juga diri sendiri gitu. Terus apa namanya, sejauh ini terus ternyata baru tahu kalau si misalnya kayak tetua-tetua di luar negeri sana juga ada tulisan ilmiahnya tentang zin gitu. Jadi nggak cuman apa warga bikin terbitan, enggak, ternyata ada yang teliti juga. Ada kerja-kerja kayak kami juga lebih dulu dilakukan oleh orang luar. Wah keren juga nih, ternyata yang hal-hal ya bikin sederhana tuh juga ada yang teliti gitu. Ya kan saya dulu anak daerah di Surabaya gitu kan. Ya ada sih di Surabaya, tapi kan kebanyakan ini apa zin-zin musik di mana. Ya. Ya saya dulu dengerin black metal, cuman nggak yang into baca-baca itu kan. Jadi ya saya lebih tertarik ke visual gitu. Jadi mungkin kalau sedorin komik, oh ya udah gitu. Komik. Nah, itu tadi kan ada siapa namanya? Mas Due bilang komik zin Dora. Nah, kalau aku pribadi menganggap itu zin karena diterbitkannya mandiri gitu. Tapi bentuknya komik. Nah, itu aja. Karena suka jadi perdebatan juga ya. Sebenarnya nggak penting juga itu diperdebatin terus. Mungkin kayak apa ya? Mungkin aku sudah jarang mendengar lagi orang nanya zin itu apa sih? Nah, aku udah jarang. Dulu pasti sering gitu apa. Kan sekarang udah banyak. Ya sekarang udah pelakunya udah banyak kan, macam-macam. Terus
Ya alhamdulillah itu sudah terjawab dengan seiring waktu. Sekarang kan, nah di 2000 berapa ya, 2013 sampai mungkin 2020 21 itu si zaman risetnya Doni sama Rahma itu nemuin kecenderungan bahwa si di era tersebut 2013 sampai 2020 mungkin sampai sekarang itu dominasi visual gitu. Jadi dan material yang dipakai macam-macam, kayak misalnya terbitannya Kamboja yang ya zin tapi bisa di case cover plastik terus ditenteng gitu misalnya, terus ini kan macam-macam. Kalau misalnya aku bikin zin kayak ini apa namanya, folder ya, jadi bisa, cuman kegedean kan, red gitu bisa aja. Terus aku kemarin nemu di temanku ngeliatin aku zin yang tadi aku bilang kecil itu, terus jadi anting gitu, bisa juga. Ya aku suka di situ, jadi nyaman dengan mediumnya. Misalnya kalau suruh bikin karya pameran ya udah bikin zin aja, paling gampang gitu kan, dan paling bisa nuangin sesuatu gitu. Jadi nggak usah mikir macam-macam. Kalau coding kan, aduh mikir googling lagi gini. Udah ini aja. Oke. Kira-kira dari Zin sendiri kayak kan sebenarnya Zin itu sekarang udah cukup banyak nge-immerse sama beberapa media-media lainnya gitu. Nah, kalau Masnya sendiri ada keinginan pengen kayak bikin Zin yang memang kayak punya immerse sama kesenian lain kah? Merge gabung. Ya, menggabung. Ada sih. Dulu tuh sempat kepikiran cuman masih belum ngerti caranya. Jadi zaman-zaman NFT ini kan, NFT booming. Jadi ini gimana caranya Zin bisa nyangkut di blockchain, sementara blockchain itu nggak bisa buat nyimpen data gede. Apakah kan kalau misalnya satu-satu kan, misalnya kalau dulu kan NFT kan image-nya kan satu-satu kan, apakah per page? Kalau per page kan jelek buatku ya. Terus aku sampai sekarang belum nemu cara, jadi malas lah marah. Terus kalau merge yang lain, nah mungkin internet itu ya kan akhirnya jadi ke Instagram kah atau nah menurutku sih fals, maksudnya sih tetap fisik ya. Ini aku pribadi ya sukanya soalnya ketika itu ditaruh di digital. Nah gini ini dari My Lord Adi Darmawan bilang gini, jadi kalau dia asalnya kalau dia hidupnya di digital, dia bakal konkret digital. Maksudnya kayak misalnya video kan digital tuh, gimana caranya dia dibikin ke fisik kan nggak tahu cara transfer video ke fisik. Atau kalau misalnya dari tadi yang fisik ke digital, misalnya kalau zin di scan taruh di digital kan fals. Maksudnya ya udah bacanya gimana, terus experience buat buka per halaman dan ketemu cuttingan yang katakanlah jelek atau bagus banget, atau ini kertasnya oke nih, kan nggak ketemu digital. Kecuali kalau dulu sempet ngalamin beli majalah konsep atau apa yang dia ngasih CD, terus di CD dimasukin ke komputer, diklik PDF-nya, terus PDF tersebut interaktif. Nah mungkin itu bisa jadi ya, cuman kan jeleknya adalah PDF tersebut berat dan sebagainya, dan akhirnya saya nggak suka sih kalau gitu. Jadi mereka sekarang katanya Zinmu udah terbit belum? Oh, udah nih digital PDF studio serat. Ya udah nggak ada ya ada kedekatan lebih intim lagi, kecuali ternyata si A udah bikin zin ini tapi digital. Kecuali misalnya zin tersebut aku nggak tahu ya gimana caranya, cuman misalnya kayak cuttingan video misalnya itu, terus mungkin pakai cara berpikir zin cuman bentuknya digital mungkin, tapi kan alih medium, tapi cara berpikirnya pakai cara berpikir zin. Bisa jadi misalnya kolase atau cut and paste misalnya gitu, atau apa nggak ngerti lah yang lain. Cuman mungkin bentuknya yang bukan dibikin beda, tapi cara berpikirnya aja yang sama, cuman mediumnya macam-macam misalnya gitu.
soalnya tadi apakah yang fisik ini bisa dibikin digital dan pasti akan berkurang atau akan berubah ini ya feelingnya pasti kan. Misalnya kalau lagu enggak kayak ya kan sih lagu enggak kayak atau dia deh. Terus ya itu tadi kalau misalnya kita ngeprint Word jadi printer tapi sama kan. Mungkin apa yang di ini apa yang ditujukan apa niat awalnya gimana. Oh saya mau bikin zin enaknya ngapain sih? Sebenarnya saya nyamannya ini ya fisik gitu. Lebih seru aja gitu. Ya bisa aja digital terus tapi digitalnya ngapain gitu. Mungkin belum ketemu aja ini ya. Soalnya sorry kalau misalnya saya banyak reference ke pop culture, jadi kecuali kalau kita hidupnya di dunia Matrix, sadarannya udah pindah tuh, ya kan? Sadarannya udah pindah ke digital kan, jadi kita udah nggak mikirin lagi flash gitu, jadi ininya beda gitu. Jelas dong, kita udah main-main di situ. Tapi kalau misalnya udah pas bangun, berarti balik ke flash lagi itu beda. Ya saya ada ini sih suka di situ sorry. Oke. Kira-kira dengan ekosistem zin sekarang nih di Jogja atau ya di Indonesia itu sendiri lah, kira-kira menurut Masnya gimana, kayak apakah jauh lebih berkembang atau ada sesuatu mungkin yang mau diceritakan atau disampaikan? Oh berkembang tuh pasti ya, misalnya ini kan anak-anak kayak siapa Sokong, terus beberapa anak Sokong, terus Kunci Coach juga lagi bikin Jogja artbook. Oh Jogja ya. Artbook Ya itu ya menurutku sih seru gitu loh, mereka akhirnya bikin acara. Dulu sih sempat bikin apa ya, mau bikin Jogja Artbook Fest, aku lupa tahun 2019 tuh atau apa, cuman nggak jadi, jadinya sekarang. Ya menurut sih keren gitu, akhirnya ada lagi gitu. Terus udah lama nggak datang ke acara-acara Zinfest atau Artbook Fair. Ya kan kemarin ada di Jakarta atau di Bandung, terus saya lagi di sini lagi kuliah, mau cabut juga ninggalin kucing gimana gitu kan. Ya enak, terus ya udah di sini aja dulu. Ternyata mereka bikin seru sih, aku suka. Jadi akhirnya dilihat zin-zin yang ganteng lagi kan. Soalnya kan sekarang orang-orang bikinnya zin-zinnya ganteng-ganteng, tampan-tampan apa kayak misalnya ya kebanyakan sih dia orang-orang Jakarta bikin apa kayak riso gitu-gitu. Terus itu tadi apa kualitas kertasnya oke gitu. Ya akhirnya mungkin nanti akan menemukan itu lagi di acara tersebut. Ya harusnya Jogja dengan ekosistem kreatif anjing. Tapi kalau di kampus kok gitu-gitu aja. Nah itu kan kebanyakan produsen di sini kok, harusnya sih zin tersebut atau terbitan mandiri tersebut rame lah harusnya. Mungkin kalau enggak ya saya yang kurang ekspor Gen Z sekarang sedikit ya ngapain, soalnya saya masih berkutat pada timeline saya ya mungkin. Oke. Kira-kira sebagai penutup nih kayaknya, karena beberapa pertanyaan udah cukup terjawab nih, ada nggak sih kayak mungkin pesan testimoni, pesan atau apa gitu, dan harapan mungkin mengenai Zain atau perzainan yang ada di Indonesia atau di Jogja ini? Bikin aja sih ya, gak usah atau ini, mungkin buat orang-orang yang baru mau mulai. Ya itu tadi bikin aja, nggak usah takut keliru ya. Ente cuma coret-coret gambar titik juga nggak masalah gitu kan. Sorry jadi itu jadi zin gitu loh. Terus apa ya, kalau aku sih ini kritik kepada kawan-kawan saya di kampus ya, tolonglah bikin apa gitu. Kalau saya juga pengen bikin sih sebenarnya di kampus, cuman nggak tahu kenapa sepi banget, kampus seni sepi anjing. Terus jangan takut untuk memulai. Ya saya juga terkendala itu sih. Saya ngerti kendalanya apa takut ini ya, ini ntar jelek, oke, tapi saya nggak pernah nyoba gitu. Ya udahlah, coba aja dulu gitu. Ya saya sudah mengalami sekian banyak percobaan dan gagal.
ya mungkin apa ya, selalu ngomporin teman-teman aja. Biar ngeramein lagi Iya, ya. ayo bikin. Oke, kayaknya mungkin itu aja dari obrolan hari ini. Mungkin kita tutup dulu. Aku Virgi sebagai apa ya? Mungkin bawa acara atau apalah. Dan Masnya Ignas sebagai narasumber. sebagai narasumber. Obviously ya. Oke, kita tutup dulu. Terima kasih semuanya. Oke. Yeay. Yoi. Tanya tapi aku Jak. Hah? Di luar ini. Oh, Di luar tadi itu. apa? Ya biasanya ngene aja nih. Oh, ngono. Iya. Kan memang Itu direkam. Enggak apa-apa. gitu. Saya mau tidur-tiduran tadi. Enggak apa-apa loh, ya. Kopi apa teh? Oh, jangan. Filter. Oh, enggak. Oh, naik dupo. Berapa sakit aku lan. Enggak. Suasana pas 2018 di Zin di Osaka. Pengalaman itu kan seharusnya bisa diceritakan aja. Oh, ya. Coba ceritakan itu. Apakah ada beda dengan gelaran Zinfest di Indonesia? Soalnya ada nang Jepang ya, ceritanya kayak apa, Cak? Nah, kan tadi ditanyain Oh, nih, iya. di Zin, Oh, bukan iya. pengalaman di Osaka. Iya. Kan tapi kegiatan ini di sini. Kayak di sini tadi bilang Saya mau ngikutin menghadiri. briefing ya. Iya. Saya mau ngikutin briefing. Saya ngikutin yang nanya. Ya kita kok aneh ngono. Oh, jadi ya intinya kelapa. Terus kita sempat showcase kecil di, jadi ada space namanya Vigya itu, tetanggaan sama tempat kita nginep. Tapi jatuhnya kita bikin showcase tentang ruang-ruang di Jogja, ada apa aja sih di Jogja gitu, kayak ada Esos, ada Mes, ada gini kita showcase itu. Terus kalau di Zin di Osaka itu awalnya tuh aku ngirim Zin ke sana, ya It's Plenty of It itu. Terus ya udah kira kadang-kadang email terus atau enggak line-linean gitu terus sama yang bikin. Ternyata yang bikin ini anjing udah tua, nenek-nenek. Wah, Oh, iya? kirain masih sebaya gitu. Iya. Cuk, tua, cuk. Tapi kan Zin bukan emang udah lama ya? Ya udah lama Ya, sih. udah lama. Gak nyangka aja ternyata Nggak nyangka. pelakunya itu sudah berumur. Tradisinya emang ini sih Iya. mereka lebih. Nah, kalau di Osaka mungkin ini menurutku ya, mereka antusias dengan garapan luar gitu. Penasaran ini ngapain kan kemarin ngelapak kita bawa banyak terbitan, nggak cuma dari Indizin. Jadi ada namanya Kios 5A, itu emang consignment ya, toko konsinyasi yang di adminin oleh kawan kami namanya Fandi dan pacarnya namanya Roro. Itu yang menampung terbitan banyak gitu loh. Jadi entah itu dari Binatang Press, bla 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 dan sebagainya. Ya udah, anak-anak pada penasaran. Mereka semua yang di sana pada penasaran. Ada apa sih dari Indonesia gitu atau dari Jogja tuh bikin apa aja sih. Akhirnya antusias pada beli gitu. Terus aku mencoba untuk berinteraksi dengan mereka, terkendala bahasa. Anjing, mana ada orang Jepang bisa bahasa Inggris. Aduh ya. Can you ini pakai Google Translate jadi Nani? Nani Korea. Aduh, bisa deh aku ikut kok. Terus cuman ketika aku nanya izin di Osaka gimana sih? Jadi emang ada ini bookstore kecil gitu, banyak di Osaka yang beroperasi ya, kayak misalnya apa ya, kayak Buku aki. mungkin kayak buku akik mungkin, tapi skalanya Lebih kecil lagi. lebih indie anjing. Tapi di sana di Jepang ya Zin beredar di skena subculture atau iya. Oh gitu juga ya. Dia udah fase Zin. Oh iya, Zin. Terus nah, ada yang bilang gini kamu kalau mau lebih tahu atau dapat yang macam-macam, kamu ke Tokyo. Sama aja kayak nang ke Jakarta pengen aneh-aneh. Ya, sama aja sih, iya, ternyata. Dan memang di Tokyo ada namanya Tokyo Art Book Fair. Itu art book fair yang pengen saya tuju dari 2016, cuman anjing gimana cara saya ke sana gitu. Sebentar aja lah bisa sampai.
ya beberapa orang dari sini kan udah pada ke sana tuh. Ya beberapa pegiat dari Jakarta kan udah pada ke sana. Jadi mungkin itu juga pengaruh ke apa ya, skena sini lah ya. Oh ternyata di Tokyo atau di Jepang terbitannya ini kan ya. Aku sih kalau aku tadi bilangnya ganteng-ganteng lah ya. Good looking, bukannya fotokopian lagi Rapi, gitu. bersih gitu. Iya rapi, bersih, clean, terus rapi gitu. Ya apa juga, cuman nggak tahu sih, ya banyak perdebatan. Ini off the record kagak ya? Nggak masalah. Terus itu acara kayak gitu sangat berpengaruh terhadap kayak aku misalnya yang scene maker. Oh ternyata trennya begini, ya udah akhirnya bikin itu terbitan yang ganteng gitu. Itu di Osaka jujur mungkin kalau aku belum pernah ke Tokyo yang Art Book Fest tuh ya, cuman sudah jelas Osaka kayak ya udah itu biasa aja, nggak dia cuma ngumpul di satu tempat terus udah. Waktu kita bubaran juga kan, kalau di sini kan kalau di sini kan habis bubaran kan nongkrong ngapa-ngapain gitu, nggak, kita pulang sendiri. Fuck man. Tapi karena kultur di sana juga kan orang-orangnya emang individual. Nah, tapi mereka bikin sini anak. Ya aku tuh nggak bisa ini sih, nggak bisa mukul rata kayak. Kalau kan di sini kan misalnya bikin kamu bikin ini ya, tuker ini kan. Atau mungkin memang Di sana nggak ada trade. semua. Di sana nggak Ada trade. ada. Cuman kan kalau di sini kan misalnya aku duwe 10 lah. Iya. Lah, Yang iya, bagi-bagi. tuker dicul. Oh no, Iya. cuman tidak yang masif kayak di sini kayak. Oh, iya. Antusias cul. Iya. Cuma nggak seramai di sini. Tuker-tukeran gitu. Kalau konten itu nih, konten jin-jinnya gimana? Masih jin visual juga di sana? Iya, sini visual ya. Macam-macam gitu. Tulisan kanji. Waduh, iya dong, jelas. Terus Sini full tulisan kanji lewat tinta. Banyak nggak yang fotografi sini? banyak. Ya kan Banget ya? dari pada ngamatin dari 2016 16. tuh ya udah banyak terbitan. Ya kayak Sokom kan itu photozine kan. Iya. Itu ya apa? Zin apakah teks mulu? Enggak. Ya kalau gambar bisa bercerita ya silahkan gitu. Terus ada yang kayak gimana ya? Zin cuman dibuka seret jadi panjang. Oh, Kayak gulungan iya. ninja yang itu. gulungan Iya, gitu iya. ya. Bukan. Oh itu bisa jadi zin itu. Karena aku tadi bilang Zin tuh bentuknya macam-macam. Wah, aku tidak bisa bilang itu zin kalau di otak aku. Ya kan Agak mind blown. sudah terpapar ABCDF gitu terus. Ya saya efisien mungkin lah dibawa, misalnya Mas mau bawa gulungan ninja itu. Mau enggak, Bang? Jadi kan collectible item kan, mau enggak, Bang? Itu. Menarik. Oh iya, Mas, balik lagi ke Zinmu ya tadi ya. Jadi namanya apa Zinmu? It's plenty of it. Ah, itu It's- bisa dilihat secara digital. Bisa. Itu Di Tumblr. di Tumblr namanya it's plenty of it .tumblr.com. Oke. Tapi itu sampai berapa ya? Entah 2 entah 3, edisi ketiga kayak edisi 2 deh. Justru belum terupdate lagi. Kalau mau lihat foto-foto yang aku kumpulin di Good School 2018-2019 itu di Tumblr juga ada namanya durian30.tumblr.com karena si Good School kan alamatnya jalan Durian 30. Aku bingung nih mau ngasih nama apa, yaudah ini aja. Kayak Namanya nama, sih iya. awalnya sih mau kasih nama ini ke Jermanan Kunstlernen, belajar seni, tapi too much udah. Nama ini aja, nama jalan. Nah itu Zinnya ngomongin apa aja Mas? Zinnya itu. Tadi Kalau- udah dijelasin. Udah. Pak. Kalau yang Plenty of It itu yang itu kebanyakan teman-temanku yang di Surabaya yang aku jadikan narasumber. Skena Surabaya. Nah dari Zin itu jadi pameran, sempat jadi pameran. Temanku yang namanya Bram Christian itu di edisi pertama kan aku wawancara terus sama temanku yang namanya Ayos itu dia bilang ke aku, ini kamu pameran, kamu jadi kuratornya dia dong, coba bisa nggak? Ya udah aku kira nyoba seru juga prakteknya, bisa ya berkembang jadi dari situ terus jadi pameran visual terus kalau yang apa namanya Durian 30 ya cuman kegiatan di Good School aja sih, foto Zin gitu. Foto ya, isinya fotonya pakai kamera analog ya, spesifik aja sih pakai kamera analog, coba-coba terus Itu sekarang udah nyetaknya biasa. Ya? biasa
art book paper. Full color atau Full color. ya? Karena hitam putih nggak enak dilihat. Soalnya emang rollnya hitam putih. Ya soalnya itu warna hitam putih. Ya. Biasanya dibagiin pas kapan? Kalau yang Dijual atau di duanya, nah Iya. yang durian 30 itu mau saya jual rencananya. Kalau cuma yang lagi kamu kerjain itu ya? iya, yang tadi aku bilang lagi kerjain tuh. Asyik. Ya kalau ada duit saya print dong, jelas. Pre-order aja lah Pak. Hah? Crowdfunding. Aduh, emang ada yang mau. Saweria. Tapi katanya Zain tuh Apa? ini tidak dikomersialkan. Kata siapa? Oh, enggak ya? Ada, aku pernah dengar statementnya. Siapa yang ngomong? Ya macam-macam lah, kayak aku berpendapat bahwa Ya, dulu kalau kan misalnya itu jadi- tidak dikomersilkan. ya yang awal yang is plenty of itu tidak saya Tiga jual. edisi loh. Saya Kalau misalnya kasih hasil. dikomersialkan atau kayak dijual, dapat keuntungan, jatuhnya namanya bukan zin lagi. Apa? Magazine. Magazine. Gak tahu, tapi Corporate. ada yang statement itu, tapi aku lupa siapa. Bandung punya? Enggak Bukan. tahu. Bukan. Aku ketemu orangnya di sini. Siapa? Aku. Bungawan. Ini siapa sih? Diva kok. Si Ahmad. Tidak tahu ya. Enggak. Udahlah. Dan mungkin dikomersialkan untuk apa? Misalnya kalau misalnya buat sirkulasi zin ini tetap terbit, ya aku rasa sih nggak masalah. Kalau misalnya Oke. siapa di sirkulasi dikomersilkan buat ngisi perut si zin makernya, ya nggak apa-apa juga kan. Iya kan Itu ya. bukan satu Kan sirkulasi tantangan juga. kan? Bukankah haraman itu? Bukan Saya- keharapan. Pena hitam juga bikin itu terus dijual, ya kan apresiasi yang bikin gitu. Siapa yang ini? Sirkulasi. Ya bebas aja sih pendapat. Masa bikin karya dihargain? Misalnya kalau oke trade sama ini deh, misalnya zin saya hargain 2 Bitcoin, nah bisa aja kan, misalnya dapat berapa tuh, Satunya 120 1M. juta misalnya, nggak ada lebih deh anjing, 6 Jadi ribu NFT dolar. Dua Tesos lah. Ya, Belum satu Solana. Oh, jadi yang dijual itu yang durian. 30. Nanti rencananya saya mau saya Rencananya, jual. ya. Kalau yang satunya belum berarti. Belum. Susah banget namanya. It's plenty of it. Iya. It's plenty of it. It's plenty. Plenty Plenty of Plenty. of it. Plenty. Soalnya ini aku dulu ngasih nama sesuatu tuh kalimat. Kalimat seru deh ya, kebiasaan Kenapa? aja. Bahasa Surabaya apa, Cak? Hah? Bahasa Surabaya plenty of it apa? Iki lo maksudnya it's plenty, iki lo akeh. Oh. Iku contoh akeh. Iki lo nang kene akeh. Sorry, boleh Indonesia enggak? Ini lo banyak di sini Banyak. kayaknya. Oke loh. Kan plenty of it kan macam-macam kan. Ya kayak pasar atom lah. Ah. Sorry. Nah, itu berarti masih dua-duanya masih. Aku bilang dua-duanya vakum, soalnya nggak bikin statement bahwa udah nggak bikin di sini lagi, enggak. Jadi Karena tadi males itu ya. ya. Kegiatannya terlalu berat kegiatan di DC Party ya? Udah kelar di sini. Enggak, maksudnya Oh, kamu gitu, kan gitu. sebelum Apa? di DC Party kan bikin Ya. zin. Ya. Terus di DC Party kegiatannya riset-riset seputar zin di Jogja. Ya nggak juga begitu dong. Jadi, Saya nggak bisa bagi waktu aja gitu. Oh, aja. iya. Agak diplomatis jawabannya. Sebenarnya kami ingin memulai Aku mancing, sehingga Pak. kamu tuh bagus Aneh-aneh. gitu. Coba kamera Cari selain. Gitu ya. Tapi apa, Cak? Kamu tadi kan nulis juga tuh di buku Dari Ruang Keseharian dan Praktik Pengarsipan itu kan menyebutkan zin sebagai praktik kesenian. Artistik praktis. Ya, artistik. Itu yang kamu lihat, yang kamu cari datanya itu seniman-seniman yang seperti apa, Cak? Dan mulai tahun berapa sih mereka mulai menggunakan zin sebagai media artistik? Aku aku lupa ya, maksudnya beberapa narasumber yang katanya itu dia mulai iya. apa. Cuman yang aku tahu bikin zin kayak misalnya Atonika yang akhirnya garap covernya buku tadi. Buku itu ya karena aku tahu dari awal dia bikin zin, terus aku dia sempet diundang buat di Jakarta Biennale. Nah itu kan seniman nih gitu. Terus aku nanya, kamu bikin bikin karya mediumnya zin, kenapa? Sesimpel itu aja sih. Iya. Terus kamu nganggap zin gimana gitu? Ya udah kayak jawabanku tadi, bikin baik, medium yang paling nyaman ini, kayak misalnya orang penyaman yang ngelukis gitu misalnya. Ya aku sih beranggapan gitu akhirnya, maksudnya ini medium paling sering dipakai itu, paling nyaman terus.
aku nanya ke kurator namanya Arham Rahman, dia nguratorin Jogja Biennale yang edisi ke berapa ya lupa. Pokoknya pas tahun 2019 itu dia invite, dia ngundang Ika Fantiani. Tahu? Ika Ya, Fantiani. ngerti. Tahu kan? Dia Dia kenalin deh. Mbak Ika. nah itu kan dia bikin zin juga, zin making. Terus aku nanya ke Arham, kenapa kamu ngundang Ika Fantiani? Nah, Arham jawabannya sangat ini, aku suka jawabannya kayak gini. Ya, aku sih ngelihat dia gagasan yang dia bawa, prakteknya bisa macam-macam gitu. Oh, ternyata prakteknya zin. Terus dia bikin workshop di situ di apa di apa? Di ruang pamernya itu dia bikin workshop kolase kalau nggak salah ya itu. Ya udah praktek dari zin making kan itu. Ya udah. Nyambung dengan gagasan yang dibawa kurator ya silakan aja main gitu. Selama itu ngalir dan klik nih seniman kuratornya ya. Aku sih akhirnya itu dia yang aku yakini kok. Ya, gawe wae terus kayak misalnya dulu zaman kapan ya, zaman isi di Gampingan era-era 90-an misalnya angkatannya Adi Darmawan, Om Leo gitu-gitu. Ya kan mereka pada bikin ini kan komik macam-macam, bikin zin. Kayak aku Nugroho kan dia bikin zin juga. Ngajak teman-temannya. Itu seniman bikin zin ngapain? Oh, distribusi karya jatuhnya. Terus aku sempat wawancara Ipul dari Cut and Rescue. Aku nanya, emang kalian awalnya ngapain sih bang? Oh, ternyata mereka awalnya bikin zin yang buat ini ngambil ngambilin karya teman-teman ya dibikin satu terbitan, disebarin gitu. Terus akhirnya praktiknya berkembang. Kata dan nggak cuma bikin zin, sekarang bikin macam-macam. Katalog gitu. Ya bisa jadi katalog. Cuman kan katalog kan ada ini kalau zin kan katalog mungkin terpaku pada pameran, kalau zin kan bebas gitu. Itu terus apa lagi ya seniman bikin zin, terus kayak Raymond Patibon yang di luar itu kan juga bikin zin. Si yang bikin Black Flag ya? Black Flag, yes. Tapi kamu sendiri, Cak, terpapar zin di Surabaya itu gara-gara berteman dengan siapa, Cak? Sebelum kamu tahu bikin, wah, aku sebetulnya udah bikin zin. Itu Yang mengenalkan istilah zin gitu. ada temanku, teman SMP ku namanya Abraham Marcus. lagi? Bukan. Sebelum kenal Abraham. Oh, belum ya? Itu di tahun berapa ya? Temen kepotenya berarti ya? Itu kancaku kali Bokor ya. Oh, kali Bogor, iya. Cocok di Surabaya. Jadi itu kelas 2 SMP, anjing tahun berapa ya? 2005 apa ya? 2005 kalau salah. Lalu ya. 2005 itu. Ya, jadi 2005 masih 2 tahun. Hah? Terakhir ketemu kapan? Siapa? Teman itu. Terakhir ketemu 2018 ya. Dari Iya. subkultur, Cak? Hah? Temenmu kenal zin dari subkultur gitu? Dia anak pang ya. Oh, iya, Ya, wes. dia anak pang, SMP. guys. Begini dari SMP begini ya. Dengerinnya itu apa ya? Pokoknya kan aku dengerin Green Day, Blink. Dia enggak. Sorry bos, dengerinnya kayak MXPX gitulah. Iya. Wah, copo gitu. Yang aneh-aneh ya. Yang aneh-aneh pokoknya. Gampang gitu. Pokoknya beneran gini lah. Nggak bisa Karena disebutkan. aku kan pang poser nih, terus dia bawa inian, seret. Nasi gitu loh, apa ini? Kayak zin lah. Aku baru tahu dari dia nih si Markus namanya. Pertama kali. Iya, pertama kali dengar. Oh, iki jenenge Markus. Markus Surya Pranata. Ya, bapaknya jenenge Alek ya. Jadi Markus Alek. Dia kasih ke aku itu cepet. Nah, buka. Iya. Fotokopian kan itu dia dapat kalau nggak salah dari No Label Records. No Label Records. No Record. No label. Iya, No Label Records dari record label underground-nya Surabaya lah. Oh, Itu aku buka kan ya banyak band-band underground itu kan. Terus ada rekomendasi kalau kamu dengerin ini band ini kamu pasti cocok dengan band saya kayak gitu. Cuman saya kan itu kan isinya teks kan. Anjing apaan nih bangsat nggak ngerti. Udah balikin lagi. Terus saya nggak pernah bikin itu zin, paling ya urak-urakan aja ya bocah-bocah SMP ngurek-ngurek bangku gambarin kontol gede-gede.
Maaf ya saya. Kan disensor lah. Ini Salah satu. Terus apa? Gambar itu tuh. Ya udah itu kan. SMP 2000 berapa? 2004, 2005, 2006. 2006. Ya itu pokoknya SMA 2007 sampai 2009. Ya itu ada temanku bawa zin namanya Bagus. Tapi ya karena udah kenal tapi nggak ada ketertarikan buat ngulik lagi karena apaan sih gitu. Terus kuliah di UNER 2009 ya itu ada boy bulletin dari siapa dari Hima bla bla bla. Terus ya kan aku masuk ke fakultas ilmu budaya ada Sasindo bla 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 gitu ya pada bikin inian kan tapi nggak tertarik masih kan mau balik teks itu bosan. Terus 2010 pindah ke Despro ITS. Nah di sini awal mula saya berkenalan dengan visual enggak juga sih maksudnya lebih ini kan apa lebih dalam lagi lah. Jadi dulu aku kira komik itu yang terbit di Alex Media itu terbitannya. Iya. Terus oh ternyata ada ini senior saya namanya Kuro Rahmat Dwi Septian panggilannya Kuro. Jadi itu komiknya dia dibawa oleh teman saya namanya Cupu. Ngasih ini loh anak komik tak buka kayak skeptis saya emang kita bisa nerbitin komik mungkin gara-gara alam bawah sadar yang dulu saya bikin majalah di sekolah dasar kamu harus butuh izin. Oh, ternyata bisa. Oh, ternyata isinya bebas tuh nggak apa macam-macam nggak usah terpaku pada gaya gambar butuh tertentu. SBN. Woi anjing SBN oh gimana. Ya udah kan dari situ saya berkenalan dengan desain ngelewat ya saya nggak ngerti bikin logo dan nggak mau soalnya susah. Terus saya lebih suka editorial design ya gara-gara bikin di sini itu. Nah awal saya bikin di situ bukan gara-gara suka dengan bahasan. Kalau misalnya anak-anak sastra mungkin puisi bla bla bla. Nah saya tuh lebih suka tata letak. Oh ternyata bikin tata letak ini susah ya. Ya udah saya diajak teman saya namanya Rianka untuk bantuin web Zain-nya dia namanya DFM. Di situ saya mulai ini apa? Oh ternyata Zain ini macam-macam nih. Baik yang lain. Terus dari situ sampai sekarang ya apa? Ya udah familiar aja gitu. Dengan Zain. Tapi kendalanya adalah kalau misalnya mau bikin Zain ramean itu tunggu-tungguan. Misalnya bikin Zain yuk ngapain? Udah belum, anjing belum nih. Terus nggak terbit-terbit dong. Nah, kendala bikin Zain kolektif kayak gitu mungkin. Itu ya itu ITS itu dari 2010 sampai 2012 terus DO terus ke UPN 2013 Dwiki berarti bertemu Dwiki gitu. ya Dwiki itu ketemu 2011 pas dia di ajak sama Cupu tadi dia saudaranya temanku kan terus diajakin ke Despro dia kenal Dwiki terus ternyata Dwiki kuliahnya di UPN terus saya ke UPN dan jadi adik kelasnya terus dia lulus saya enggak saya masih gitu terus udah ya itu memang saya start bikin Zain tuh 2016 Wah, saya bisa apa masih oke saya bikinnya 2016 cuman sebelumnya ya bikin aja tapi nggak ngerti gitu Tapi nggak didistribusiin mungkin ya. iya Kan takut. Butuh izin. itu isi Wah. Kan tinggal lo aja ya. Lo goblok. Tapi Cak, ini yang terakhir ya mungkin dari aku ya. Terakhir lagi. Bisa nulis itu karpet. karpet nggak ada butuh air nih butuh air Air. boleh nggak Iya serius. Air. Air teh. jangan ini aja air putih Ciu. ya nggak dulu Apa? Harusnya, Kamu tadi kan harusnya sebelum mulai ada kopi, teh, rokok ya. sajen bang nggak bisa teh di area sini. Nggak bisa cuma ngopi doang, nggak bisa sebat, seduh. Oh iya. Iya. Membakar arsip nanti judulnya. bahasa arsip gimana Jangan dong. Performing art. Katanya Mas Dwi kan ada tahu. Ada acara, Oh, tapi kan itu. itu aja membakar CD kan, bukan arsip sungguhan. Iya, tapi itu hampir bikin Oh iya, kebakaran ada noise tuh. dia. Bakar-bakar. Biasa anak noise. Noise bukan musik. suara Noise protes. anjing Itu Mas. Kamu tadi kan mengalami hujan visual fotokopi tuh di era Zinmu yang waktu SMP sampai
di mana tadi di masa-masa bangku kuliah. Terus kan di masa-masa itu juga di Indonesia lagi banyak internet dan orang-orang pada migrasi ke webzine. Nah, bisa diceritakan ya peralihan itu hingga sekarang ada di NFT Zine. Enggak, aku nggak ngalamin NFT Zine. Aku enggak. iya wes gue langsung teko era apa? Apa ya? Mungkin si apa namanya? Webzine kan kayak misalnya siapa ya? Dulu tuh kayak ada namanya Subdesk Cult, cuman sekarang udah nggak bisa diakses lagi, situsnya udah mati. Terus ada dulu di luar tuh waktu aku di diaspora dikasih tahu namanya Found, F yang 4 FFFOUND.com, Found itu image bookmarking, jadi kayak Pinterest. Kalau sekarang mungkin kayak Pinterest, jadi situ isinya image doang gitu. Nah, seru sih itu, jadi kayak misalnya klik image A terus nyambung kasih rekomendasi, klik kayak gini terus kayak gitu lah. Sekarang udah ditutup sama yang punya, nggak tahu kenapa. Padahal itu seru banget. Terus apa ya, maksudnya kan fotokopian itu cuman alat untuk distribusi kan. Terus internet juga alat untuk distribusi informasi, lagi-lagi kan informasi yang didistribusi kan. Sekarang misalnya kalau cepet-cepetan mana sih, cepet-cepetan misalnya cepetan internet dong, maksudnya mau ngasih informasi A bisa lewat email atau lewat broadcast WhatsApp dan sebagainya. Menurut sih ya nggak masalah juga. Nggak mengalami kegagapan deh. Makasih. Kalau kegagapan enggak, karena aku pribadi ya. Cai itu pada zamannya. Yo untungnya dulu waktu kecil SD suka ke warnet. Nah, jadi ya udah nongkrongnya di warnet gitu ya, main game terus buka forum-forum aneh-aneh gitu. Jadi ya ketika ada Zine bentuknya ya di web gitu, ya udah tinggal buka aja, nggak yang gua harus ngapain ya, enggak ya, karena mungkin ya untungnya udah berkenalan dengan perangkatnya itu tadi, komputer. Terus aku baru mulai menggunakan Google itu 2009. Sebelum itu aku ada Google, cuman aku skeptis, kayak emang yang aku pengen itu keluar. Soalnya aku dulu kan main game online namanya Ragnarok. Jadi aku download game tersebut karena aku main online kan harus ke warnet tuh, terus aku coba download. Aku kalau misalnya buka ke warnet itu langsung ketik misalnya nama website itu, nama servernya tuh eathena.com. Itu forum. Jadi aku ketika ke warnet tuh ngetik website yang mau tak tuju. Terus aku buka, terus ada yang ngomong try to Google it. Coba Athena terus spasi private server. Ternyata keluar, tapi aku nggak yakin nih, emang ini bisa, maksudnya si Google ini bisa memfasilitasi kebingungan saya. Udah tak tutup Google, terus aku ngeklik yang lain gitu. Jadi aku dulu tuh internet tuh lompatnya dari forum ke forum, jadi aku jarang buka Google. Jadi forum A, B, C, D, E, terus ke Kaskus, terus A, B, C, D, E, terus misalnya ke dulu kalau sempat tahu pemilu dihack Jasakom, nah itu sempat dulu juga bikin virus, terus bikin colokin ke komputer sendiri, terus rusak, ya udah. Ya jadi sudah kenalan dengan itu, dengan perangkat dan how to. Terus 2009 tuh waktu kapan? Ya zaman Facebook mulai booming di Indo kan. Dulu Friendster ke Facebook. Ya udah akhirnya buka Google. Ada YouTube ya di situ. Jadi ternyata bisa nyari di sini gini. Ya udah. Jadi gitu ya, ada kegagapan dalam mengakses informasi untungnya. Sip lah. Kasih pause lah atas pengalaman di